Halo guys, balik lagi di channel gue Brody dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas gimana sih cara kita mengetahui siapa sih penonton kita, siapa sih audiens kita ya guys. Nah, mereka itu menontonnya apa aja, apa sih yang bikin mereka tuh bisa menemukan channel kita, atau mungkin ada channel apa yang merekomendasikan sehingga mereka menonton channel tersebut dan channel kita jadi muncul dan mereka jadi nonton. Nah, di sini sebenarnya dari YouTube Studio sendiri udah ada triknya, udah ada caranya, dan sudah disediakan oleh YouTube Studio itu sendiri ya guys. Jadi teman-teman tuh bisa lebih mudah, misalkan kalian mau lihat, wah penonton kalian itu nontonnya channel siapa sih. Jadi nanti kalau misalkan emang di channel tersebut pembahasannya sama dengan kita, otomatis kita jadi punya bahan ataupun punya topik pada saat kita mau membuat video yang baru ya guys. Nah, di sini mungkin gue bakal coba jelasin secara terperinci, dan ini gue rasa bakal kepake banget buat teman-teman yang mungkin lagi kebingungan kayak kehabisan topik ataupun kehabisan pembahasan dan kayak pengen kepo aja kalau menonton kalian itu siapa ya guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, seperti biasa gue mau ngingetin teman-teman yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen. Dan kalian juga bisa request ke gue, mungkin ada tips ataupun tutorial lain yang lagi kalian cari, dan kalian bisa coba komen. Kalau misalkan emang gue sempet dan gue bisa, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tips, tutorial, ataupun seputar YouTube yang lagi kalian cari. Kalian bisa langsung cek aja di channel gue guys. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Oke guys, kita langsung mulai ke pembahasannya guys. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau misalkan agak berisik ya guys, karena di sini lagi hujan dan juga banyak geledek ya guys. Jadi ya mohon dimaklumin, dan gue harus tetap upload. Jadi gue minta maaf ya guys. Oke, di sini kita akan langsung ke pembahasannya. Jadi buat teman-teman yang punya aplikasi YouTube Studio ataupun YouTube Browser, itu bisa kalian gunakan ya guys. Tapi di sini gue merekomendasikannya menggunakan aplikasi dari YouTube Studionya ya guys. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian sudah punya aplikasi YouTube Studionya, pastikan sudah terupdate ataupun versi paling baru ya guys. Dan nanti di sini kita langsung buka aja guys. Nah teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ada analitik ya guys. Nah teman-teman bisa ketik aja untuk analitiknya, terus kalian pilih audience guys. Nah di sini kita bisa lihat ini datanya lengkap banget ya guys. Jadi teman-teman tuh bisa tahu untuk penonton kalian, audience kalian itu usianya berapa, terus juga gendernya apa, dan yang terpenting teman-teman tuh bisa tahu juga apa sih ataupun channel apa sih yang mereka tonton, yang channelnya tuh merekomendasikan video yang kita buat ya guys. Nah di sini teman-teman bisa lihat dulu, kita lihat satu persatu ya guys. Nah di sini muncul ada yang namanya usia ya guys. Jadi teman-teman bisa tahu penonton kalian itu lebih banyak usianya tuh usia berapa ya guys. Nah di sini juga bisa jadi rekomendasi buat teman-teman kalian tuh ngebahasnya ataupun menggunakan kalimat ataupun katanya di dalam videonya itu sebaiknya kalian sesuaikan dengan usia orang-orang yang menonton di channel kalian ya guys. Nah ini bisa ngebantu banget buat teman-teman untuk menyaring ataupun menyortir video kalian agar bisa lebih tepat. Karena kan di sini bisa lihat ya guys umur-umurnya. Di sini kayak ada, kalau di channel gue pribadi ada yang 18 sampai umur 44 tahun. Oke, terus kita geser lagi. Di bawah ini ada gender ataupun jenis kelamin ya guys. Nah di sini ada male untuk laki-laki, female untuk perempuan ya guys. Nah di sini kebanyakan penonton gue laki-laki guys. Terus di sini kita geser lagi, ini ada geografi ya guys. Geografi ini adalah negara ya guys. Teman-teman bisa ngelihat aja di sini untuk geografi ataupun negara mana yang paling banyak penontonnya itu menonton channel kalian ya guys. Dan di sini ada Indonesia dan Malaysia ya guys. Tapi ini bisa berubah-ubah ya guys. Kadang tuh di channel gua juga ada negara-negara lain, tergantung dari pembahasan kita aja sih, seperti itu ya guys. Nah ini semuanya ini dirangkap dalam waktu 28 hari terakhir ya guys. Oke, terus kita bisa geser lagi. Di sini ada bahasa subtitle atau CC translate teratas. Nah di sini ada teman-teman, gue sempat ngebuat gimana caranya kita bikin translate secara otomatis di YouTube. Nah ini gue pakai translate itu guys. Jadi di sini tuh gue biasanya menggunakan translate dalam bahasa Spanyol, Portugis, Inggris, terus bahasa Sunda, bahasa Jawa. Kalian bisa coba cek aja di video gua.
kalian ketik yang kalian klik di bagian CC, nanti kan disitu kan ada pilihan untuk bahasanya. Nah itu nanti muncul semua guys. Nah itu gue biasanya gunain bahasa-bahasa tersebut karena gue menargetkan video gue untuk sampai di sana ya guys. Jadi di negara sana ataupun di daerah kayak Sunda ataupun di Jawa kayak seperti itu ya guys. Nah terus kita geser lagi. Di sini ada waktu tonton dari subscriber. Nah, teman-teman bisa lihat ini tuh kayak penonton kalian tuh lebih milih untuk subscribe atau cuma sekedar nonton. Seperti itu ya guys. Kalau not subscribe ini tuh orang yang nggak subscribe. Kalau yang ini yang subscribe ya yang subscribe ya, seperti itu ya guys. Nah di sini kalian bisa lihat ini channel yang ditonton audiens kalian ya guys. Jadi teman-teman bisa lihat ya guys. Jadi tuh penonton kalian itu nontonnya channel siapa. Dan nanti kalian tuh jadi paham ya guys. Ternyata video kita tuh direkomendasiin dari channel tersebut. Nah di sini gue ada 3 channel yang mungkin isi pembahasannya sama ya kayak channel gue. Jadi tentang ini ada Eza R Muda, ada Dana Milenial dan Inti Tutor. Nah ini mereka ini tuh kayak kalian bisa lihat ini ada jumlah subscriber mereka. Dan gue rasa sih pembahasan mereka juga sama dengan pembahasan gue. Nah teman-teman nanti bisa manfaatin untuk info dari YouTube Studio ini. Jadi teman-teman tuh misalkan kayak gue nih, ini ada channel Eza R Muda ya guys. Nah kalau misalkan gue udah tahu seperti ini, otomatis gue jadi lebih mudah untuk menemukan pembahasan ya guys. Jadi gue bisa ngeliat dari channelnya Bang Eza ini, kita nanti gue bisa lihat ke channelnya dia, terus gue lihat pembahasan dia tuh tentang apa aja. Dan nanti mungkin ada video yang sekiranya gue juga bisa buat, gue juga pasti gue bakal coba buat video yang sama seperti Bang Eza, tapi dengan versi gue pribadi ya guys. Jadi teman-teman tuh nanti bisa dapat rekomendasi untuk pembahasan berikutnya dengan cara seperti ini ya guys. Oke, dan ini menurut gue kepake banget dan bisa buat nolong teman-teman yang suka bingung kalau misalkan kalian tuh kehabisan pembahasan, kehabisan topik, kalian bisa gunakan cara seperti ini ya guys. Dan terus teman-teman bisa lihat di bawah ada memformat tontonan penonton Anda di YouTube nih guys. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada titik ada batas-batas ya guys. Jadi ada bagian tengah, ada 5 bagian ya guys. Nah teman-teman bisa lihat di bagian paling bawahnya ini tidak ada yang menonton, semua orang menonton. Nah ini teman-teman bisa lihat ini tuh grafik untuk warna ungunya lebih besar ke mana ya guys, ke kiri atau ke kanan. Jadi teman-teman bisa punya patokan untuk video di channel kalian tuh mana yang lebih unggul gitu. Nah di sini ada yang video, ada yang short, ada yang live. Jadi teman-teman bisa punya patokan sendiri dengan apa yang ditampilkan oleh si YouTube Studio ya guys. Oke. Dan gue rasa ini bakal kepake banget buat teman-teman yang mungkin lagi mau menganalisa channel kalian, atau mungkin teman-teman yang mau penasaran tentang subscriber kalian, penonton kalian bisa gunakan cara seperti ini untuk menganalisa penonton kalian ataupun menganalisa channel kalian ya guys. Oke. Jadi gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalian juga bisa request ke gue, mungkin kalian tuh punya pertanyaan tentang tips lain, tips editing, tips YouTube. Kalian coba komen aja, dan nanti kalau misalkan sempat gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan seperti biasa, gue ingetin teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.